ya, baik itu kepada yang masih mencoba-coba, baik itu yang sudah pernah menjadi narapidana, ini masih selalu menyalahgunakan narkoba. Nanti kan ada tanda tanganan sana tuh. Kemudian ekstasi ini selalu ditemukan di wilayah daerah Polda. Yang tentunya barang-barang ini adalah barang-barang yang berbahaya apabila disalahgunakan peruntukan. Ya. Disalahgunakan Nusa Tenggara Barat bahwa adanya pengungkapan yang saat ini kami lakukan konferensi pers merupakan pengungkapan periode bulan April dan Mei 2024, di mana hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda NTB ini sebanyak 17 kasus. Dari 17 kasus itu telah dilakukan penangkapan terhadap para tersangkanya sebanyak 24 orang. Nah, perlu kami jelaskan bahwa dari 24 orang tersebut terdapat 12 orang merupakan residivis, artinya yang pernah menjalani sebagai terpidana di waktu sebelumnya. Dari hasil pengungkapan sebanyak 17 kasus tadi berhasil dilakukan penyitaan yaitu narkotika jenis sabu seberat 449,866 gram. Nah, hal ini jika diasumsikan 1 gram sabu digunakan atau dikonsumsi oleh sebanyak 5 orang, sebagaimana disampaikan Bapak Kapolda tadi, maka Direktorat Narkoba Polda NTB berhasil menyelamatkan generasi muda khususnya sebanyak 2.249 orang dengan nilai kerugian ekonomis senilai 674.799.000 rupiah. Selain narkotika jenis sabu yang dilakukan pengungkapan, ada ekstasi juga sebanyak 139 butir yang nanti akan terlihat di depan jajaran barang bukti tersebut. Kemudian uang tunai 49.763 rupiah. Kemudian ada juga roda 2 sebanyak 1 unit yang memang digunakan pada saat penangkapannya oleh tersangka untuk peredaran narkotika tersebut. Kemudian handphone sebanyak 38 unit dari berbagai merek. Sedangkan yang nanti akan kami musnahkan merupakan barang bukti narkotika hasil pengungkapan dari bulan Maret hingga Mei yang sudah atau telah mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Barang bukti yang akan dimusnahkan nanti adalah narkotika jenis sabu sebanyak seberat 710,417 gram. Selain narkotika jenis sabu adalah ganja seberat 4.130,12 gram atau seberat 4 kg. Kemudian ada juga minuman keras yang kami lakukan pengungkapan pada tanggal 29 Mei, 29 Februari yang lalu, yang melakukan perbuatan pergantian label adalah sebanyak minuman beralkohol golongan A 7.917 botol, kemudian minuman beralkohol golongan B sebanyak 1.270 botol, dan minuman beralkohol golongan C sebanyak 59 botol. Nah, kami lanjutkan dari pengungkapan narkotika yang tadi kami jelaskan sebanyak 17 kasus. Terdapat 5 kasus yang dikategorikan menonjol atau yang pengungkapannya dengan jumlah barang bukti banyak yang kita lakukan penyitaan. Yang pertama adalah yang dilakukan pengungkapan oleh Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda NTB pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA terhadap penangkapan tersangka berinisial YA. Silakan berdiri. Tersangka inisial YA ini merupakan warga Desa Aikmel Timur,
Pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat hotel tersebut dengan menggunakan roda 2, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di jok motor yang akan digunakan tersangka tersebut sebanyak 2 bungkus narkotika jenis sabu seberat 197,41 gram. Tersangka YA mendapatkan informasi atau disuruh oleh seseorang berinisial E di Pekanbaru, yang ini dalam rangka masih penyelidikan kami. Kemudian tersangka YA ini mendapatkan upah seberat sabu 10 gram, yang nantinya dia akan konsumsi maupun edarkan di daerah Jawa Timur. Selanjutnya yang kedua, ungkapan yang dilakukan oleh Subdit 1 juga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terhadap tersangka berinisial JA dan LK. Silakan berdiri. Ya, tersangka JA ini merupakan warga Desa Jembatan Kembar, Kabupaten Luwu Barat, dan tersangka LK dengan beralamat pada desa yang sama. Berdasarkan informasi masyarakat, tersangka JA dan LK ini bertransaksi narkoba ataupun mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah, tepatnya di Desa Jembatan Kembar tersebut, Kabupaten Luwu Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan atau penggerbekan oleh Subdit 1 tersebut berhasil disita 8 plastik ya, atau 8 bungkus narkotika jenis sabu seberat 45,91 gram. Jadi tersangka JA ini berperan sebagai bandarnya, kemudian tersangka JA adalah orang yang membantu dalam peredarannya. Sehingga pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan yang juga dilakukan oleh Subdit 1 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15 terhadap tersangka berinisial R. Silakan berdiri. Ya, tersangka berinisial 21 merupakan warga Desa Gunung Timur, Kecamatan Serta Timur, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Subdit 1, kemudian